Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Otonomi Daerah. Sejak awal tahun 1990-an telah berkembang berbagai wacana di antara para pemerhati pemerintahan tentang desentralisasi pemerintah Indonesia. Persatuan Sarjana Ilmu Administrasi atau Persadi bisa dicatat sebagai salah satu pelopor dalam wacana ini. Konsep otonomi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dipandang sebagai penyebab dari berbagai kekurangan yang menyertai perjalanan pemerintahan di daerah selama lebih dari 2 dekade. Kenyataan belum diperoleh pemimpin pemerintahan yang terbentuk sesuai dengan aspirasi masyarakat pada masa itu adalah akibat dari rekrutmen yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 itu. Dari berbagai wacana itu, pemerintah Habibie kemudian sampai pada kesimpulan bahwa kebijakan desentralisasi yang baru diperlukan demi menyelamatkan kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 harus diubah. Hasil dari perubahan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1900 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Pengertian otonomi daerah. Istilah otonomi atau autonomi berasal dari bahasa Yunani. Autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti tujuan dan peraturan. Pengertian otonom secara etimologis berarti berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Sedangkan daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa otonomi daerah adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri, mulai dari ekonomi, politik, serta pengaturan perimbangan keuangan, termasuk juga pengaturan sosial, budaya, dan ideologis yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat masyarakat setempat. Hakikat otonomi daerah meliputi 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu otonomi yang bertanggung jawab. Artinya, perwujudan pertanggungjawaban atas konsekuensi pemberian hak dan wewenang kepada daerah berupa peningkatan di bidang pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin berkembang, keadilan dan pemerataan, serta hubungan pusat daerah yang serasi. Aspek yang kedua yaitu otonomi yang dilihat dari perspektif manajemen pemerintah modern. Artinya, kewenangan yang diberikan kepada daerah berupa keleluasan dan kemandirian untuk mengatur serta mengurus usaha pemerintahannya. Yang ketiga, otonomi dilihat dari sudut pandang politik. Artinya, negara sebagai organisasi kekuasaan, di dalamnya terdapat lingkungan-lingkungan kekuasaan, baik dari tingkat suprastruktur atau pemerintah maupun dari tingkat infrastruktur atau lembaga masyarakat. Prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah memiliki 3 prinsip. Yang pertama, prinsip otonomi luas. Otonomi luas yang dimaksud di sini adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintahan pusat, sehingga isi otonomi daerah yang dimiliki daerah sangat banyak dan beragam jenisnya. Yang kedua, prinsip otonomi nyata. Otonomi yang nyata adalah
kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada, diperlukan, serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah tersebut. Dan atas konsekuensi pemberian hak dan wewenang kepada daerah berupa peningkatan di bidang pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin berkembang, keadilan dan pemerataan, serta hubungan pusat daerah yang serasi. Tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah dapat dilihat dari dua sudut pandang berbeda. Sudut pandang yang pertama yaitu dari pemerintah pusat, meliputi pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokrasi pemerintah daerah. Sudut pandang yang kedua yaitu dari kepentingan daerah, meliputi 1. Politik quality, yaitu pelaksanaan otonomi daerah diharapkan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam aktivitas politik tingkat lokal. Yang kedua, local accountability, yaitu menciptakan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan masyarakatnya atau memperhatikan masyarakatnya. Yang ketiga, local responsiveness, yaitu kebijakan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dari masyarakat dan sekaligus meningkatkan percepatan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat tersebut. Asas-asas otonomi daerah. Yang pertama, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas yang mengendalikan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua adalah asas tertib penyelenggaraan. Asas tertib penyelenggaraan adalah asas menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam mengendalikan penyelenggaraan negara. Yang ketiga adalah asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat adalah asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keadilan, yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kelima adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara. Yang keenam adalah asas profesionalitas. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keadilan yang berlandasan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh adalah asas akomutabilitas. Asas akomutabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan kendala harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah asas efektivitas dan efisiensi. Asas efektivitas dan efisiensi adalah asas yang menjamin terselenggaranya kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya tersedia secara optimal dalam bertanggung jawab. Manfaat otonomi daerah. Otonomi daerah dapat digunakan untuk 1. Pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen dengan cara menerima inspirasi-inspirasi mereka. Yang kedua, dengan otonomi daerah, pemerintah lebih leluasa mengendalikan daerahnya dalam pembangunan daerah. Yang ketiga, kebijakan pemerintah akan lebih cocok tujuannya karena pemerintah lebih tahu atau lebih mengerti tentang karakteristik manusia dan karakteristik dari daerah tersebut. Yang ketiga, dapat menarik investor dengan cara mengambil keunikan suatu daerah tersebut agar tidak terjadi pemekaran masyarakat. Dampak positif dari otonomi daerah adalah bahwa dengan adanya otonomi daerah, pemerintahan daerah akan mendapatkan kesempatan
untuk menunjukkan hal spesial yang dimiliki oleh daerah lokal yang ada di masyarakat masing-masing daerah. Dampak negatif dari otonomi daerah. Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Selain itu, terkadang kebijakan pemerintah daerah dengan pusat, contohnya pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah pusat akan lebih sulit mengawasi jalannya pemerintah daerah. Otonomi daerah membuat peranan pusat tidak begitu berarti. Otonomi daerah itu juga menimbulkan persaingan antara daerah yang terkadang dapat memicu perpecahan. Demikian presentasi dan penjelasan dari kami kelompok 9. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mewakili kelompok 9. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.